Lihat di sini ada tipu muslihat dan di sini ada the devil, ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua sehingga terjadilah gelap mata, terjadilah ingin kuda paksa, ingin memperkosa, tetapi akhirnya malah tembak meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah informasi, yaitu masalah tembak menembak sesama polisi ya, yang terjadi beberapa hari dan sempat viral dibicarakan hingga detik ini, yang terjadi di kediaman seorang petinggi polisi ya, yang akhirnya menewaskan Brigadir J ya. Brigadir J ini akhirnya tewas dalam tembak menembak. Tetapi saya tidak membahas masalah itu karena itu adalah ranahnya Bapak Kepolisian untuk mengusut kasusnya ya. Tetapi yang saya ambil di sini adalah sebuah info yang sangat menarik, di mana lagi-lagi ini si Mbak Rara pawang hujan yang dulu sempat heboh, kemudian sempat meramalkan putra atau yang sempat melihat atau berdialog dengan putra mendiang Bapak Emil ya, yang dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian kali ini dia juga melakukan langkah-langkah yang dianggap kontroversi lagi, yaitu dia mengatakan dia sempat atau bisa berdialog atau mengundang arwah si Brigadir J ini, dimana Brigadir J ini meninggal, tetapi Mbak Rara ya, saya sebut Mbak Rara ini, beliau mengatakan berhasil berkomunikasi dengan arwahnya dan pengakuannya sangat mengejutkan ya. Seperti ditulis di dalam di sebuah berita ya, yang ditulis di dalam berita online era.id ya. Di sana ditulis dengan judul yang besar, ngaku ngobrol dengan arwah Brigadir J, Mbak Rara pawang hujan bongkar perselingkuhan, sakit hati, dan ini kiriman santet ya. Dalam tabloid, dalam berita elektronik era ID ya, ini disebutkan beritanya bahwa kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Baradae di rumah Kadif Propam masih menyimpan misteri. Berbagai spekulasi muncul usai insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo. Banyak kejanggalan mengenai kronologi penembakan hingga penyebab kematian Brigadir J ya. Salah satu hal yang paling jadi perbincangan publik adalah isu istri Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, yang selingkuh dengan Brigadir J. Jadi ini berita ya, berita yang saya baca di era.id ya. Selanjutnya, Mbak Rara si pawang hujan meramal teka-teki kasus penembakan Brigadir J. Rara membuka satu kartu tarot di hadapannya untuk memastikan apakah dirinya benar-benar berkomunikasi dengan Brigadir J atau bukan ya. Beliau mengatakan, aku mau ambil satu kartu dulu katanya. Benar enggak sih sosok yang aku ajak komunikasi adalah sosok yang sudah meninggal, yaitu sosok Brigadir J. Ini simbolnya adalah RIP,
Ini adalah sosok yang baru saja meninggal, baru saja terenggut nyawanya, ungkapnya yang dikutip dari Instagram Rara Pawang Hujan ya, @rara_cahaya tarot indigo. Rara juga menjawab isu adanya perselingkuhan Brigadir J dengan Putri Chandrawati ya. Ada juga yang mengatakan baku tembak terjadi dipicu adanya dugaan pelecehan yang berujung penembakan Brigadir J oleh Baradae. Nah, dia mengatakan, banyak di luaran sana yang bertanya apakah ada hubungan khusus perselingkuhan antara Brigadir J dengan Ibu Putri, karena dugaannya ada yang terjadi pelecehan atau apa, ungkapnya dikutip dari Instagram Rara Pawang Hujan. Lalu Rara mengambil satu kartu dan menunjukkan jawaban negatif mengenai isu perselingkuhan Brigadir J dengan Putri Chandrawati ya. Berikutnya Rara mengambil kartu makam yang menegaskan tidak adanya perselingkuhan ya. Kalau ini jawabnya adalah negatif, dia bilang kartu ini negatif, ini dia proteksi menjaganya, jelasnya. Kembali lagi, makam ini adalah simbol yang luar biasa menurut saya karena kita akan merasakan lagi energinya, dia bilang. Jadi dugaan pernah terjadi perselingkuhan adalah jawabannya tidak. Selanjutnya Rara mengambil kartu gambar devil yang berarti menunjukkan adanya sakit hati. Rasa sakit hati ada kaitannya dengan profesi Irjen Verdi Sambo, dia bilang. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Saya tidak tahu perjalanan secara real mereka kemana. Munculnya The Devil, saya ambil satu kartu. Ini adalah simbol sakit hati. Ini berhubungan dengan profesi dengan Bapak Verdi Sambo, katanya ya. Lalu Rara mengambil satu tarot yang menyebut adanya kiriman santet. Jadi menurutnya ada sosok yang mengirimi santet dan merasuki tubuh Brigadir J sehingga Brigadir J tak kuasa melihat Putri Chandrawati. Ini adalah kiriman santet ke rumah itu, di mana yang memasuki tubuh dari Brigadir J di sini tidak kuasa menggerakkan daya pikiran karena ada pengaruh santet. Jadi melihat sosok ibu di pandangannya menarik, padahal dia tidak seperti itu, jelasnya. Karena ya dugaannya itu ada terjadi dugaan ya entah pelecehan atau apa kayak gitu kan. Nah, kita akan bertanya sebentar ya, saya main singing bowl lagi sebentar. Di sini ada tipu muslihat dan di sini ada the devil, ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua sehingga terjadilah gelap mata, terjadilah ingin udah paksa, ingin memperkosa, tetapi akhirnya malah tembak menembak. Ini ditulis di dalam pemberitaan di Era ID ya. Jadi lagi-lagi Rara ini membuat hal yang kontroversi karena dia selalu muncul kalau ada masalah-masalah yang lagi viral, paranormal. Dia bilang dia bisa mengambil tarot, bahkan dia bisa berkomunikasi, konon katanya berkomunikasi dengan arwahnya. Dan dia mengatakan bahwa si Brigadir J ini kesurupan atau apa ya, kena santet, jadi kena guna-guna, jadi daya pikirannya tidak bisa dikontrol lagi karena adanya pengaruh magic ini. Kalau santet itu pengaruh magic yang masuk ke dalam seseorang ya, karena dipengaruhi, ada yang menyantet dengan kiriman-kiriman barang-barang goib.
yang dilakukan melalui setan, jin dan sebagainya. Dan lagi-lagi dia mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Jadi ini hati-hati ya, kita sebagai orang muslim melihat fenomena-fenomena semacam ini, kita wajib berhati-hati, jangan dimakan, jangan dipercayai 100%. Karena kita harus melihat bagaimana Al-Quran mengatakan. Karena di dalam Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, di sana dikatakan, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan. Allah mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Ini adalah pedoman kita sebagai umat muslim kalau melihat fenomena-fenomena paranormal yang bisa berkomunikasi ya. Kita lebih percaya mana, Al-Quran atau Mbak Rara? Banyak paranormal dia mengaku bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah tertentu, tetapi Al-Quran mengatakan tidak, mereka tidak bisa kembali ke dunia, mereka sudah ditetapkan di sana dan ada dinding pemisah. Adapun yang sering mengganggu, mempengaruhi orang-orang, yang sering menampakkan wujud-wujud penampakan yang meniru-niru, itu kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok dari golongan goib ya. Jadi kita umat Islam wajib berhati-hati, wajib berwaspada terhadap informasi-informasi seperti ini. Dan saya pribadi mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga Brigadir J ya, yang sudah ditinggal putranya, dan semoga keadilan segera terbuka apapun keadaannya, biar nanti polisi yang bisa mengungkap masalah ini ya, semoga segera terbongkar semua dan tidak ada yang masih berspekulasi, karena masyarakat kalau dibiarkan terus semacam ini, spekulasinya berkembangnya macam-macam dan akhirnya munculnya adalah fitnah. Jadi kita umat muslim jangan sampai menyebarkan fitnah-fitnah, apalagi meramal-meramal dengan mendatangkan paranormal, berbicara dengan arwah dan sebagainya, yang jatuhnya juga akan fitnah juga. Iya kalau betul, kalau salah bagaimana? Dia akan melukai perasaan korban dan juga melukai perasaan keluarga yang ditinggalkan ya. Demikian dari saya sekelas info soal Brigadir J. Dan untuk kalian yang belum belajar agama Islam, saya himbau untuk belajar agama Islam. Saya sebagai pembina mu'alaf, Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, selalu menyerukan, selalu belajar agama Islam, menjadi mu'alaf. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.